Damini di batana sumurung sian salhu na roha. Ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madhita salhuna. So ni manang amanami na nami nama dohoti di live streaming sian YouTube ni hari Bandung Reformanda. Selamat hari Minggu manang dihamu damang dainang atong tajalum mahatani tuhata di pesta parjolo di parningotan di hari hasasaur itu di parbadia atau peringatan hari turunnya Roh Kudus. Hatani bata na ditutopo di pesta parningotanon ima sian evangelium Yohanes bidu 20 mamukamai sian ayat 10 sia saha rudi 20 tolu tapi utihut ma di bagasan rohat taganuk. Jadi dung bot ari di ari parjolo dung salpu ari sabat di naung sordak akapitu ni ingaran niaka sisiani alani biar ni rohana sida midah akka jahudi Roma Jesus jongjong tu tonga-tongana sida jadi dokma tuna sida dame di hamu jadung di dok songoni di patuduhom matanganna dohot adorana tuna sida gabelas marohani akka sisiani ala naung di ida nasida Tuhani dungi diulahi Jesus mamadok tu nasida dame ma dihamu songon sinuru ni amai ahu suruoku hamu jadi dung didok songoni mangobus maibana dopak nasida huhut ma didok jalo hamuma to di parbadia molo di sesahamu dosa ni manang ise naung sesamai molo di pahot hamu dosa ni manang ise hot doi ido nang sahakna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biar mengerti ya, yaitu dari vokal grup tadi yang dari Jawa Barat. Itu ada berapa orang Batak sih? Ada banyak juga enggak? Oh gitu ya. Jadi dari lagunya tadi memang jadi Jawa Barat atau paduan suara pria Jawa Barat sudah menjadi kebatakan ya. Sementara kami orang Batak sudah menjadi kesunda-sundaan. Itu terbaliknya kami sekarang ini. Jadi kadang orang Batak juga ke Jawa-Jawaan ya. Jadi terima kasih tadi nyanyiannya dalam bahasa Batak sungguh indah ya. Hehe maho marsino dangma gitu bicar. Terima kasih buat vokal grup pria Jawa Barat. Saudara yang terkasih, kadang kita pernah atau kami orang Medan atau mungkin orang Siantar itu kecanduan itu nonton film India. Jadi siapa jagoannya, siapa anak mudanya begitu. Kami bilang anak mudanya. Jadi kalau nggak tahu lah bahasa sekarang ya. Kalau kami mah orang Sidikalang, orang Medan, orang Siantar bilang siapa anak mudanya begitu ketika nonton film India ya. Jadi itu di masa kami itu kalau film India itu masih di atas rankingnya begitu. Jadi bagaimana ketika kita menonton film itu mungkin anak mudanya jagoannya kalah. Aduh gimana ini filmnya? Kok jagoan yang saya ini kalah? Kok ini anak mudanya kalah? Kadang kita nggak terima dong bagaimana situasi yang demikian dalam sebuah kita kadang menonton film. Begitu juga saudara terkasih bagaimana ketika murid-murid mereka dirasuki rasa khawatir, rasa takut ketika tokoh mereka atau pahlawan mereka atau Yesus sebagai guru mereka, pahlawan bagi mereka kalah, mati, sampai mati di kayu salib. Artinya Bapak Ibu melihat situasi yang demikian para murid yang mengikuti Yesus mereka terpuruk sekali dengan fisik mereka. Mungkin secara manusiawi mungkin bagaimana mereka guru jagoan pahlawan mereka, Tuhan mereka sudah meninggal tersalib. Karena itu mungkin juga itu yang tadi kita percontohkan dalam film tersebut.
Jadi apalagi sebuah kenyataan realita yang sesungguhnya terjadi bagi para murid-murid, bagaimana? Apa enggak galau? Apa mereka enggak takut dalam kehidupannya sebagai manusiawi? Kadang juga Bapak Ibu, kadang bagaimana juga kita kalau kehilangan seorang bapak atau seorang ibu, bahkan istri yang dicintai meninggal. Mungkin kadang kita tidak siap. Bapak Ibu, mungkin bagaimana saya ini, bagaimana ke depannya. Jadi itu mungkin sebagai manusia bisa kita dirasa ketakutan itu. Artinya Bapak Ibu, dengan hilangnya atau meninggalnya, matinya guru mereka, pahlawan mereka, Yesus sendiri, sehingga mereka mengurung diri. Di sini Yohanes menuliskan mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka dengan pintu yang terkunci, di mana mungkin kami ini nanti bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang memang kami adalah dikenal sebagai pengikut Kristus. Kami mereka ada yang bersembunyi ke daerah yang lain, mereka ketakutan. Itu pasti secara manusiawi, bagaimana mengalami hal yang sama juga dengan Yesus sendiri sebagai guru nabi dalam kehidupan mereka. Artinya Bapak Ibu, rasa takut itu bisa terjadi bagi kita Bapak Ibu semua. Mungkin bodoh sudah alani biarna hita sudah mulaulaon, alani biarna hita sudah merdalan, alani biarna hita sudah mangalaka, alani biarta sudah kita mangalopa, alani biarna mungkin banyak. Saya lihat di Bandung ini atau enggak tahu menjadi jomblo, tidak menikah, enggak saya tahu bagaimana pergumulan mereka, atau takutnya luar biasa nantinya saya kalau menikah bagaimana ini mungkin dalam hal yang demikian rasa takut, rasa khawatirnya. Jadi babulo bamuli atinang baik kutagamu do tidak haon itu tong bamulo manguli baik kutagamu do song nama patita mebelu song dinang inata batagamu nado mebelu tong. Jadi tang gabe hot ate akta pardon. Jadi rasa khawatir itu, takut itu jangan melebihi dari iman kepercayaan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bodoh rahita karena rasa khawatir, rasa takut yang berlebihan ketika datang suatu penyakit. Bagaimana mungkin kita takut, bagaimana ini mungkin bermacam-macam. Bagaimana rasa ketakutan kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Yohanes menuliskan, menyimpulkan rasa takut mereka. Tuhan menyapa mereka dengan damai sejahtera. Tadinya mereka takut bagaimana kami nanti ini pengikut Kristus, kami mungkin dikatakan supersip, penantang atau pelawan pemerintah di Roma. Itu hal yang wajar. Tetapi Yesus menyapa mereka, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera bagimu, damai madihamuna. Itu suatu sapaan, shalom elehem, damai sejahtera kepada para murid. Sehingga Yesus memperkenalkan dirinya dengan bagaimana tangan yang dipaku, bagaimana lambungnya dia memperlihatkan kepada mereka bagaimana mereka dalam ketakutan karena Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu bagaimana hidup dan kehidupan kita, keberadaan kita. Karena Allah, karena Yesus yang kita imani Bapak Ibu adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir di semua tempat. Tidak dibatasi tembok, tidak dibatasi ruang atau tempat. Artinya vision dari Kristus mampu melihat bagaimana kemanusiaan kita, kegalauan kita, ketakutan kita. Itu juga yang dilihat oleh Kristus. Bagaimana ketakutan para murid sehingga mengunci rumah mereka dengan rapat-rapat. Tetapi dengan kedatangan Yesus memperkenalkan dirinya. Damai sejahtera, shalom elehem. Damai sejahtera
mengingatkan kembali. Dan Tuhan memperkenalkan dengan tangan dan lambungnya sendiri. Mereka semakin bersuka cita. Tadinya takut, tadinya mereka merengut, tadinya mereka bagaimana dengan kegalauan, kerisauan mereka. Tetapi setelah Yesus memperkenalkan dirinya, sehingga mereka bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Dengan sungguh Tuhan menyatakan sampai 2 kali, damai sejahtera bagi kamu, Shalom Elohim. Dan dinyatakan bagaimana damai yang sudah dihadirkan oleh Kristus Bapa Ibu. Itu dinyatakan supaya Roh Kudus kamu terima dan kamu akan menjadi bermisi atas panggilan Vocatio Dei dari Allah. Kita disuruh Bapak Ibu bermissio Dei, bermisi dengan kekuatan Roh Kudus kepada para murid. Diteguhkan mereka, diberikan suatu tugas kepada para murid dengan kekuatan Roh Kudus yang menyertai mereka. Artinya Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita yang mungkin terkunci atau mungkin bisa mengunci kehidupan kita, tetapi Kristus Bapa Ibu, Yesusmu, Yesusku tidak bisa mengunci kedatangannya, mengunci untuk setiap loh-loh hati kita untuk datang kepada diri kita masing-masing di tengah-tengah kehidupan itu. Karena itu marilah Yesusmu, Yesusku, mari kita terima, mari kita sambut. Sudah menghadirkan damai sejahtera, Shalom Elohim kepada kita sebagai umat Tuhan. Sekarang kita diberangkatkan Bapak Ibu supaya bermisi kembali tentang bagaimana Kristus yang datang ke dunia, yang mati bangkit naik ke surga, dan Tuhan memberikan roh kebenaran, roh keteguhan, yaitu Roh Kudus menyertai kita. Jadi mari kita Bapak Ibu, seperti istilah sending, semakin dirabat semakin merambat. Bagaimana pendirian juga pemberitaan firman Tuhan, bagaimana pendirian kadang gospel kita dipertaruhkan di Jawa Barat ini, kadang bagaimana tentang berdirinya sebuah gereja di Jawa Barat dengan juga sulitnya, tetapi dengan istilah sending semakin dirabat semakin merambat karena tugas missio Dei, suruhan parsuruon akamang inang nunga saha tuhita jalan nunga dihadirhon nunga dipasahat dami ni debata jalan nunga dipargugui hita marhite todi parbadia di tonga-tonga ni nang nguluta atong. Tidak ada lagi rasa hati yang terkunci dalam ketakutan, tetapi damai sejahtera Shalom Allah sudah dihadirkan di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita menunjukkan bagaimana kita sebagai ama ina, sebagai remaja Naposo Bulung untuk bermissio Dei atas Vocatio Dei Allah yang sudah memanggil kita. Bapak Ibu, tugas kita lah itu, seperti Kisah Rasul 1 ayat 8, juga teolog kaum awam, Amang Jenderal TB Simatupang almarhum mengatakan, saya adalah orang-orang yang berhutang. Jadi kalau kita baca bukunya sangat bagus Bapak Ibu, saya adalah orang-orang yang berhutang dalam buku itu, dan itu juga judulnya. Jadi bagaimana ketika kita orang Kristen, jadi nama rutang dope hita, gudang dope tugas missio Dei nanaeng si ula honota akka amang inang marhide naung tajalo todi parbadia, naung tajakon todi parbadia di nguluta. Kita sudah menerima
Roh Kudus yang menguatkan, yang membenarkan, yang memberangkatkan kita dengan sukacita Bapak Ibu, terlebih untuk pesta peringatan turunnya Roh Kudus pada minggu hari ini dan besok malam. Bagaimana kita menyemangati Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagaimana kita memaknai, menghayati peranan Roh Kudus dalam keseharian hidup kita, di kekinian kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Roh Kudus membentuk kembali hidup kita sepadan dengan kehendaknya. Ibarat mobil yang baru mungkin jatuh atau tabrakan, bagaimana penyok, ringsek atau karatan, demikian dipercontohkan, saya percontohkan hidup kita yang mungkin karatan, aus, lecet, tercampak oleh dosa, kuasa iblis, merusak, merobek sendi-sendi kehidupan kita. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, bagaimana kita dikuatkan kembali, bagaimana kita dibentuk Bapak Ibu, bagaimana kita diamplas kembali, bagaimana kita diperbaharui supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti juga tukang besi, bagaimana seperti itu Roh Kudus membentuk kembali, memperbarui kita menjadi baru seperti sedia kala. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan kita kembali akan bagaimana yang difirmankan oleh Yesus, mengingatkan kita penebusan yang Dia menjadi anak Allah. Meski kita telah ditebus, bagaimana kita ada keterhempitan, tetapi Roh Kudus mengingatkan kita kembali akan jadi diri kita dalam Yesus Kristus. Diingatkan bagaimana kita Bapak Ibu Saudara dengan karya penebusan Yesus tetap terpatri dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh lagi dibelok-belokkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh kuasa-kuasa dosa, bahkan iblis sekalipun itu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Roh Kudus memberangkatkan kita untuk menjadi saksinya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Artinya Bapak Ibu, mari kita bersaksi dalam tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Tugas bersaksi bukanlah pilihan Bapak Ibu, tetapi hutang yang harus kita bayar. Di 1 Korintus 9 ayat 16, gabe sitidangini Kristus mahita, seperti tadi Bapak almarhum TB Simatupang, teolog awam, bagaimana saya adalah orang yang berhutang. Bersaksi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan kasih. Bapak Ibu, nyatakanlah bahwa kita adalah saksi Kristus melalui segenap karakter kita, melalui segenap perangai hidup kita sehari-hari. Hati dak koma ngulum hanguluhoma panidang yomi ay ngulumido panidang yomu. Hati dak koma ngulum hanguluhoma panidang yomi ay ngulumido gabe panidang yomu. Itulah Bapak Ibu menyambut kita dalam pesta turunnya Roh Kudus pada hari ini. Biarlah kita Bapak Ibu semakin dibentuk oleh Tuhan, diingatkan kita kembali supaya kita yang telah menerima nama Jalo Todi Parbadia, kita tetap di dalam firman dan bersaksi, dan kita sudah menerima Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kita. Jadilah kita Bapak Ibu menjadi cahaya Kristus. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca Bapak Ibu. Kita menjadi wajah Kristus di 1 Tesalonika 1 ayat 8 di dunia ini. Karena itu mari kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan melihat bagaimana keajaiban Tuhan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita dibentuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kehidupan kita.
Begitu juga kita diperlengkapi dengan membuahkan buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah menjadi kita berbuah. Bapak Ibu, seperti juga ada lambang di sini, itu adalah karunia roh yang kita bisa lihat di Yesaya 11 ayat yang pertama sampai yang kedua. Jadi songgok matuibana to dini Jahuba, to di habisuhon, habis tara to dini panuturion, to dini hagugon, to dini parbinotoan, doh to di biar maradopon Jahuba. Di sami tadi buah-buah roh bagaimana karunia dari roh Tuhan yang memperlengkapi kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi duta-duta Kristus mau memberitakan firman Tuhan. Sonima di Hamuna, di Amang Sinaga, Minang Buru Situmorang, di Narohamuna, Mabuan, Yana Kota, tu Padidion, Nabadia Atong, Sonata Dok Natwarido, asa tetap bagaimana Injil Yohanes juga mengatakan yang sudah dibaptis dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita sudah lahir baru, sudah hidup baru. Nunga marngulu nai baru hita. Idhodok molo soal baptisan percik. Selam itu soal media Bapak Ibu ya. Tetapi yang kita larang bagaimana jangan dong menjadi ada baptisan ulang. Sementara di Alkitab kita itu tidak ada. Tuhan Yesus katakan ada baptisan ulang. Olah sahalido hita menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Jadi tidak dipersoalkan itu menerima baptisan maupun baby maupun yang besar. Jadi kok HKBP, kok Protestan itu mendapat baptisan di usia 3 bulan belum mengenal. Oh, ini bukan soal pikiran Amang Inang, bukan soal akal, soal anugerah keselamatan terjadi ketika orang sudah menerima baptisan kudus itu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita sudah hidup baru, hidup kembali. Nungamar ngulu nai baru hita salhuna atong las marohata buat kamu maamang sinaga do inang bustumorang yanakoni sengon pepohon bagaimana sewaktu kecil kita membentuk dia seperti pohon itu supaya berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat. Demikian untuk Amang Sinaga dan Inang Bustumorang bagaimana ketika anak-anak kita ajari dalam sedini mungkin di kekinian sekarang kita ajari mereka berdoa. Mau makan, berdoa, mau tidur, kita awali setiap berdoa. Jadi undang gak karena poson waing, dan anak waing masih setahun sudah di teknologi ya. Jadi tetapi bagaimana kita bentengi mereka dengan memperkenalkan Yesus lewat doa kepada Amang dan Inang supaya anak kita menjadi bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Kiranya lewat baptisan kudus anak kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang bertumbuh, anak terang di dalam Tuhan. Marguguma Amang Sinaga do Inang Bustumorang nang upung na dison inama buat tu padidion na bade lasma rohamuna nang tajalo todi parbadia todi panuturion todi pangapulon roh kebenaran. Itulah yang menyertai kita pada peringatan turunnya Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Martang yang mahita. Tuhan mau lihat tema rohanami diho marhite nang pesta parjulu di parningotan di hasasaur ni todipto di purbadia dia jari ho hami Tuhan dipatau ho hami asa mulpi mabiar hami alai nunga di leon ho nunga di hadir hoko Tuhan damem nasumurung shalom elhem Tuhami saat 2 hari Tuhan atong damai mahutio pami lau parsuruomu Tuhan tu panggilan Fokacude asa bermisio di hami, bermisi hami Tuhan suwokuma hamuna atong om hami Tuhan ama ina na poso bulung suruh mahami tu ulauni marpanidangyo marhite nang ulu nami karakter perangai doh ulau nami di dia pihami Tuhan di instansi nang di parkarejuan swasta pegawai negeri abdi negara nang dia ke pemuda-pemudi pe Tuhan
Pakai kami Tuhan gabe ulam ala nungga di pargugui ho kami nunga roto di parbadia nahu jalo kami to di panuturion to di kebenaran to di nabui marpargugui ho kami mangida dia nauli na dinggan pasisihon akadusa doh nang akka ulaw ni sibulis mauliate marohan nami Tuhan dipakai ho kami atong kewajiban nami do Tuhan utang nami doi disuruh ho nang ditikyon ikoborhat kami bersaksi marpanidang hiyon di tonga-tonga ningunay pakai mahami Tuhan songon ama ina parhalado nang naposo bulung ni huriam Tuhan mauliate rohan nami ay nunga hujalo kami todim to di parbadia ima margogon hami dia pe tantangan dia pe hamawolon huadopi hami nang dihajongjongan ni huriam nang parbarita nau dio pe Tuhan totong hami songon hatami semakin nang dirabat merambat doi ali Tuhan posro hamnami dang mulak boti hatam di tonga-tonga ni ngulu nami alai saor doi ay nunga todi parbadia hujalo hami margugoi hok kami saluhuna huriam mauliate mamarhiti hatami Tuhan say pasodak lopok kemai asa bertumbuh berakar di tonga-tonga ni ngulu nami Tuhan songonima nang di keluarga amanami sinaga inang bersetemorang nama buan yanak Tuhan tu padidion nabadia las rohan nami las roham Tuhan asa termeterai guarna itu buku pustaha nguluan nahu hapur sehami atong anugerah keselamatan nang sahak ma Tuhan di yanak nami atong lehom mai Tuhan jala guari guar nauli mai Tuhan guar nadinggan natar pasu-pasu guar sipa ihete mai ditikina muse dung magudang so Tuhan nang keluarga manami sinaga inang busmorang pasu-pasu pakai nasida songon orang tua Tuhan lamun bina kerohanian nang pertumbuhan secara jasmani dohot rohani ni anak kuno Tuhan tuah katiki naron nang ulau nasida pe Tuhan pasu-pasu ma diaka instansinya sida gabi habauran ditabani pasu-pasu dohot lasni roha di keluarga nasida Tuhan soni opungna suhut naro sian Cibinong nang di kota Bandung Tuhan pasu-pasu ma diaka lasni roha ni opung tutu di naman cakon dohot mangida di padidion ni nang pahopu nang ditikon pasu-pasu nasida nang dihatuau pasu-pasu na toras nasida Tuhan marmundu-munduhon akan nauli na dinggan tuak kapoparan nasida songoni Tuhan hami pasu-pasu ma di punguan parsoran nami di huriam di hai pasun gugu lasni roha nasiakoi Tuhan atong dia kana marsai Tuhan sai ho mama dauni leho dinasida nang hai pason dia kana marukil Tuhan leho pakrimon doh di hahotan di ngulu pakrimon nasida rap doh hami Tuhan di paduan suara pria Jawa Barat las roh nami Tuhan di korona sida pasu-pasu Tuhan nasida andongan songon naing bertanding nasida di bulan November roh nami Tuhan manupahi nasida di ulauni di akalas ni roh nami Tuhan songon nasida nang konduktor pe Tuhan na mangajari kami di Kurama Lautu Festival di bulan Sia di Yogyakarta totong Tuhan masih non rohami pasu-pasu Tuhan akka nahu ulah kami Tuhan songoni na pinatupan ni nang kur pria Jawa Barat Tuhan song menggalang danan sida uduk nang rohami Tuhan pasaton sia mual ni pasu-pasu bi mangurupi na sida tu ulaon di festival tu bulan November dia katik kinaron Tuhan mangido hami sai urasi hami sia dusa pason nami aslam tamahami Tuhan majalo hasit tongan ni barita nauli doho di habaoran ni pasu-pasum hami saluna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Puji Tuhan.